Halo teman-temanku sayang, selamat datang di Asgar Films. Yuk, tonton film yang seru-seru banget ya dari kami. Terkadang ya, cerita horor terbaik itu bukan dari film, tapi justru dari buku sejarah. Dan hari ini, kita akan membuka salah satu bab paling kelam. Kita akan membahas kisah-kisah yang jujur aja jauh lebih mengerikan dari fiksi manapun. Ini adalah sisi tergelap dari Perang Dunia Pertama, sebuah konflik yang benar-benar mengubah dunia. Coba Anda lihat angka ini, 57.000. Diam sejenak, coba resapi angka itu. Ini bukan cuma statistik loh. Di balik angka ini, ada sebuah tragedi. Dalam skala yang jujur, susah banget buat kita bayangkan. Betul sekali, 57.000 korban. Tentara Inggris yang tewas atau terluka parah hanya di hari pertama pertempuran Somme. Bayangkan, dalam satu hari. Dan yang lebih mengerikan, ini baru permulaan dari pembahasan kita. Oke, mari kita mulai. Kita akan masuk ke neraka dunia nyata dimulai dari pembantaian di Somme itu tadi. Coba dibayangkan pemandangannya, para komandan itu teriak, maju. Tapi untuk bisa maju, para tentara ini harus jalan melangkahi lautan mayat teman-teman mereka sendiri. Jasad-jasad itu tergeletak di sana, menumpuk sampai berminggu-minggu karena nggak mungkin bisa dievakuasi. Ini bukan lagi soal perang fisik kan, ini adalah teror mental yang luar biasa brutal. Nah, dari medan perang yang terbuka dan penuh mayat, sekarang kita pindah ke tempat yang lebih sempit, lebih bikin sesak. Kita lihat neraka sehari-hari di dalam parit perlindungan. Kalau kita berpikir di parit itu musuhnya cuma peluru atau sniper, kita salah besar. Ancaman itu datang dari mana-mana. Dan ada musuh-musuh lain yang sama sekali nggak bisa ditembak balik. Iya, tanah tempat mereka berpijak. Gara-gara bombardir artileri yang nggak ada hentinya, tanah itu jadi getar terus, jadi rapuh. Dinding parit bisa longsor kapan aja, tanpa aba-aba. Mengubur para tentara itu hidup-hidup. Banyak dari mereka yang jasadnya nggak pernah ketemu lagi, selamanya jadi bagian dari tanah itu. Dan seolah-olah dikubur hidup-hidup itu belum cukup ya, ada lagi horor lain yang tinggal dan berkembang biak di parit itu. Makhluk yang, ya bisa dibilang berpesta di atas kematian manusia. Ini nih yang benar-benar bikin merinding, tikus parit. Tapi ini bukan tikus biasa, karena makanan mereka nggak terbatas, yaitu jasad para prajurit yang bergelimpangan, tikus-tikus ini tumbuh jadi raksasa. Ada laporan yang bilang ukurannya bisa sebesar kucing. Coba bayangkan terornya, melihat mereka menggerogoti mata dan wajah teman seperjuanganmu sendiri. Oke, sekarang kita geser ke topik lain yang nggak kalah ngeri, senjata-senjatanya. Inilah yang bikin Perang Dunia Pertama jadi beda banget. Ini adalah era perang industri dan tingkat penderitaannya naik ke level yang benar-benar baru. Salah satu inovasi paling ditakuti saat itu adalah gas mustard. Ini bukan senjata yang langsung bikin tewas seketika. Justru sebaliknya, dia adalah pembunuh yang pelan, kejam, dan datang diam-diam seperti kabut. Seringkali para tentara bahkan nggak sadar mereka kena, sampai semuanya sudah terlambat. Efeknya luar biasa menyiksa. Kulit itu bisa melepuh parah, seperti terbakar. Mata bisa menjadi buta, entah sementara atau permanen. Dan bagian yang paling parah, paru-paru rasanya seperti terbakar dari dalam. Kematiannya pelan-pelan, menyakitkan, bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kalau itu dirasa belum cukup brutal, ada lagi senjata yang membawa teror paling primitif, yaitu api ke medan perang modern yang brutal ini. Penyembur api atau flamethrower. Jerman yang pertama kali memperkenalkannya. Senjata ini menyemburkan api cair langsung ke parit musuh. Buat tentara yang terjebak di ruang sempit seperti itu, ya sudah, tidak ada jalan keluar. Mereka dibakar hidup-hidup. Sebuah akhir yang tak terbayangkan. Tapi, kehancuran perang ini nggak cuma soal fisik. Ada luka-luka lain yang gak kelihatan, yang lebih dalam. Luka yang menggores jiwa dan pikiran. Jelas ya, pikiran manusia itu tidak didesain untuk menahan bombardir terus-terusan atau melihat kengerian seperti itu setiap hari. Banyak tentara yang akhirnya hancur mentalnya. Kondisi ini waktu itu disebut shell shock. Gejalanya mengerikan. Gemetar hebat tak terkendali, tidak bisa bicara, tidak bisa jalan, bahkan sampai lupa ingatan total. Sekarang kita kenal ini sebagai PTSD. Dan yang paling tragis adalah, saat itu trauma mental ini sama sekali nggak dipahami. Bukannya dirawat, tentara-tentara yang hancur ini malah dicap pengecut. Ada yang sampai diadili, bahkan dihukum mati. Bayangkan, itu seperti pengkhianatan terakhir bagi orang yang sudah memberikan segalanya. Tapi di tengah semua keputusasaan ini, muncul sebuah cerita aneh. Cerita tentang malaikat Mons. Sejumlah tentara Inggris bersumpah mereka melihat sosok malaikat yang melindungi mereka di medan perang. Nah, pertanyaannya,
Apakah ini benar-benar keajaiban? Atau cuma sebuah legenda? Mungkin halusinasi massal dari pikiran yang sudah terlalu lelah untuk menghadapi horor? Jawabannya, mungkin kita nggak akan pernah tahu. Terakhir, mari kita lihat bagaimana gema perang ini ternyata masih terasa sampai sekarang. Bekas lukanya itu abadi loh di dunia kita. Contohnya di Verdun. Diperkirakan ada 60 juta peluru artileri yang ditembakkan di sana. 60 juta! Saking dahsyatnya, ada satu desa di Prancis namanya Fleury de Font-Douaumont yang benar-benar hilang, lenyap dari peta. Desa itu tidak pernah dibangun lagi. Sampai sekarang, tempat itu hanya sebuah monumen, tanah kosong bergelombang yang menjadi pengingat bisu dari kehancuran total. Tanah di sekitarnya masih terlalu rusak, masih banyak sisa-sisa jasad, sampai dianggap tidak layak lagi untuk dihuni. Dan ini fakta yang mungkin paling mengejutkan. Perangnya sih sudah selesai lebih dari 100 tahun yang lalu. Tapi bagi tanah di Eropa, perang itu seolah nggak pernah benar-benar berakhir. Setiap tahun, para petani di Prancis dan Belgia masih sering banget menemukan bom aktif, senjata berkarat, bahkan kerangka tentara saat sedang membajak sawah. Ritual mengerikan ini disebut panen besi. Perang itu ternyata masih ada, terkubur di bawah kaki mereka. Jadi, semua cerita ini membawa kita ke satu pertanyaan penting. Ini kan bukan cuma dongeng sejarah ya, ini adalah peringatan yang sangat nyata tentang seberapa besar kapasitas manusia untuk menghancurkan. Lebih dari 1 abad sudah berlalu, tapi gema mengerikan dari Perang Dunia Pertama ini masih terdengar jelas. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita benar-benar mendengarkan gema itu? Yuk teman-teman, like, comment, share, dan subscribe ya. Oh iya, jangan lupa tonton video kami yang lain juga ya. Banyak film yang seru kok teman-teman.